Ini dia tauhid. Ini dia akidah. Karena yang menentukan datang atau tidak datang adalah, dan di sini tergelincirnya pemahaman sebagian orang. Jadi ada 4 poin yang ditanamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat ini. Pertama, hanya Allah yang memberikan mudarat. Hanya Allah yang memberikan mudarat. In aradani Allahu bidur. Kalau Allah ingin memberikan kepadaku mudarat, berarti hanya Allah yang memberikan mudarat. Tanamkan itu dalam hati kita. Kalau kita dapat petaka, dapat bencana, bukan semata-mata karena si fulan mau memberikannya kepada kita, si anu mengguna-guna kita, si anu mensantet kita, si anu enggak, bukan sekedar itu, tidak. Walaupun ada upaya dari mereka, tapi bukan sekedar itu. Orang yang beriman meyakini karena Allah berkehendak mudarat itu sampai. Karena Allah berkehendak mudarat itu apa? Sampai. Karena apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan sampai kepada kita kalau bukan Allah yang menghendakinya sampai kepada kita. Walaupun yang ingin memberikan mudarat kepada kita seluruh penduduk bumi ini sepakat bekerja sama, bahu membahu, bantu membantu memberikan kita sebuah mudarat, enggak bisa kalau bukan Allah yang menghendakinya untuk terjadi. Ini akidah kita. Tanamkan itu baik-baik, dan itu yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Wa'alam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka bi syai'. Ketahuilah kalau seandainya manusia semua ini sepakat untuk memberikan kepadamu satu mudarat, tidak bisa mereka, tidak sanggup mereka untuk melakukan mudarat kepadamu. Sekecil apapun yang mereka inginkan, tidak bisa. Illa ma katabahullahu alaik, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan menimpamu. Kecuali Allah tuliskan akan menimpamu, baru terjadi. Semua manusia sepakat, nggak bisa. Kalau begini keyakinan kita yang tertanam di dalam hati kita sesuai dengan yang Allah sampaikan, dengan yang Rasulullah SAW sampaikan, yang ada adalah akhirnya bermohon dan berlindung kepada Allah, karena Allah satu-satunya yang memberikan mudarat. Maka mohonlah perlindungan kepada yang bisa satu-satunya mendatangkan mudarat. Ya Allah, jangan jauhkan aku dari mudarat. Ini dia tauhid. Ini dia akidah. Akhirnya permohonan hanya kepada Allah. Tangkal dan jimat karena lemahnya dalam akidah tadi. Dia takut orang lain datang. Dia takut si anu mendatangkan ini. Dia takut orang lain akan membuat usahanya mundur. Dia takut orang lain iri kepada dirinya. Dia takut pesaing-pesaing bisnisnya nanti akan melakukan ini. Hilang di dalam benaknya hanya Allah satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat. Apalagi kalau sudah dilihat di dalam kamera CCTV, terlihat malam-malam hari ada orang nebar-nebar sesuatu di depan tokonya misalnya, dan orang itu orang yang tidak dikenal, ditambah sekarang dia pakai masker lagi, pakai masker, pakai helm, makin tak dikenal siapa wajahnya. Oh, ada apa ini? Orang ini ingin menebarkan mudarat apa kepada aku, ingin mengerjakan apa, aku ingin dikerjain dan semacamnya. Akidah seorang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangankan dia satu orang yang datang dengan sepeda motor, mau semua Pekanbaru ini datang ke toko menebarkan sesuatu, tidak bisa. Karena yang menentukan datang atau tidak datang adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga hatinya melihat gambar itu,
hatinya melihat video itu tidak akan bergoyang, saudaraku. Karena hatinya kokoh, hanya Allah satu-satunya. Umat semua sepakat memberikan mudarat kepadamu, nggak bisa, kata Nabi. Illa ma katabahallahu alaik. Kecuali apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan menimpamu, baru bisa. Baru mudarat itu akan tiba. Baik, kalau dia sudah tiba, siapa yang bisa mengangkatnya? Kembali, hanya Allah satu-satunya. Ini di ayatnya. Tanyakan kepada penyembah-penyembah Lata, tanyakan kepada penyembah-penyembah Uzza, tanyakan kepada penyembah-penyembah Hubal dan Manah, tanyakan kepada mereka. Kalau Allah sudah ingin memberikan mudarat kepadamu, bisa mereka semua mengangkat mudarat itu? Nggak bisa. Karena yang mengangkat hanya Allah satu-satunya. Sehingga ketika sesuatu telah datang dari mudarat kepada kita, penyakit entah apa namanya, hanya kembali kepada Allah. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa mengangkat mudarat itu, yang bisa merubah bencana itu dari diri kita. Gak ada yang lain yang bisa. Sakit kita, gak ada yang lain yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Semua dokter ini gak ada yang bisa menyembuhkan, satu pun gak bisa menyembuhkan. Jangan pernah meyakini bahwa dokter bisa menyembuhkan, akidah kita rusak. Karena kesembuhan itu hanya Allah yang memilikinya. Sebagaimana kehidupan dan kematian hanya Allah yang bisa memilikinya. Demikian juga dengan penyakit dan kesembuhan. Hanya Allah satu-satunya. Adapun datang ke dokter, usaha. Karena mereka orang yang belajar sesuatu sebab kesembuhan. Ini bahasan lain di dalam akidah para ulama ketika berbicara panjang lebar, ya. Mohon kesembuhan kepada Allah. Namun Allah juga menyuruh kita mengambil sebab kesembuhan. Karena Allah dalam takdirnya telah menyebabkan sebab-sebab tertentu untuk kesembuhan. Dan sebab-sebab itulah yang dipelajari oleh para dokter. Sakit tulang, sebab kesembuhannya obatnya ini. Mencret, sebab kesembuhannya obatnya meminum obat yang mengandung ini. Mereka belajar, kita tidak. Dan sebab kesembuhan terbagi dua. Ada yang diterangkan secara syariat, dan ada yang Allah takdirkan berada di permukaan bumi. Dan itu yang dipelajari para dokter. Karena memang sudah Allah turunkan berada di permukaan bumi sebab-sebab kesembuhan itu. Itu yang dimaksud dengan resep tadi. Kalau isi kandungannya adalah ini bermanfaat untuk ini. Kalau isi kandungannya adalah ini, bermanfaat untuk ini. Kalau isi kandungannya ini bermanfaat untuk obat penyakit ini. Itu isi kandungannya ini bermanfaat untuk ini misalnya. Itu sebab yang dikatakan oleh para ulama sebab qadari. Sesuatu yang Allah takdirkan berada di permukaan bumi, ini adalah obat untuk ini. Karena Nabi SAW mengatakan Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan bersamanya Allah turunkan obat. Tak ada penyakit yang tidak ada obat. Dan ada yang sebabnya adalah sebab-sebab syar'i dengan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian diambil 7 lembar daun, kemudian daun itu daun disebutkan, itu melalui syariat, ya. Walaupun hal-hal seperti itu tidak ditemukan dalam pelajaran para dokter, tapi diterangkan di dalam syariat sebab kesembuhan. Apabila keluar dari dua sebab ini, maka dia adalah kesalahan. Maka dia adalah kesalahan. Termasuk berobat ke dukun. Kesalahan. Kenapa? Dia tidak Allah jadikan sebab kesembuhan.
dengan mantra-mantra, dengan ini tidak menjadikan, bahkan dilarang. Dan di sini tergelincirnya pemahaman sebagian orang. Sama saja, saya ke dukun, kalian ke dokter, apa bedanya? Saya ingin sehat. Sebagaimana kalian ingin sehat, kalian pergi ke dokter. Saya juga ingin sehat, lalu saya pergi ke dukun. Tak ada yang berbeda, kata mereka. Kita katakan beda. Kenapa? Satu diperintahkan Allah, satu dilarang oleh Allah. Di situ letak bedanya. Sama-sama usaha, betul. Sama-sama ingin sembuh, benar. Akan tapi satu yang diperintahkan, yang satu yang dilarang. Di situ letak bedanya. Mencari dokter, orang yang mengerti ramuan, orang yang mengerti resep, mempelajarinya untuk penyakit, diperintahkan oleh Nabi SAW. Adapun yang satu dilarang oleh Nabi SAW. Satu usaha yang benar diizinkan syariat, satu usaha yang salah. Nah,